Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Mirta Mirzalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru di sekolah saya terkait konsep-konsep inti tentang budaya positif dan bagaimana penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak, ada Ibu Ania, kemudian Ibu Ida Istiqomah, Ibu Mirta Mirzalia, dan Ibu Desi Mutia Putri yang alhamdulillah pada hari ini telah mengundang kita semua dan kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada hari ini mereka berempat akan memaparkan salah satu tugas yang memang harus dikerjakan sebagai calon guru penggerak, menjelaskan bagaimana budaya positif yang insya Allah nanti akan kita dengarkan secara seksama dan nanti akan kita praktikan ke depannya, insya Allah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan, kemudian sama-sama memahami pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang notabene memang rekan guru di sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tentu saya sebagai kepala sekolah menyambut baik dan antusias terkait langkah-langkah yang telah dijalankan oleh para calon guru penggerak dalam rangka menuntaskan pendidikan guru penggerak yang sedang mereka jalani di angkatan 11 Kota Bandar Lampung ini. Kemudian saya juga mengimbau kepada kita semua agar bisa meneladani, mengambil hikmah apa yang telah mereka kerjakan, sekaligus nanti menjadi tolak ukur bagi kita bagaimana penerapan budaya positif yang akan kita lanjutkan ke depannya di kelas kita masing-masing. Terakhir mungkin harapan dari saya adalah khusus kepada calon guru penggerak, supaya tugas ini bukan sekadar pemenuh tugas saja, tapi ini bagaimana program yang dijalankan konsisten, istiqomah, dijalankan terus-menerus, khususnya setelah mereka dinyatakan lulus sebagai guru penggerak nanti. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu semua membantu memberikan support system bagi rekan-rekan kita yang sedang menjalankan pendidikan ini agar nanti mereka bisa menuntaskan pendidikan dan akhirnya nanti mereka lulus sebagai guru penggerak. Dan tentu kita merasa bangga bahwa di sekolah kita ada 4 orang guru yang menjadi guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Tolong untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari kita mulai sesi pemaparan materi dari masing-masing calon guru penggerak ini. Mohon untuk menyimak, konsentrasi penuh, dan nanti akan kita diskusikan secara bersama. Kemudian kita akan memberikan tanya jawab, masukan yang membangun sifatnya bagi mereka yang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih, itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Sukarame 2 Pak Heri Dianto, juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sukarame 2 yang saya hormati. Terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di sesi berbagi budaya positif dari apa yang sudah saya pelajari sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai sesi berbagi ini, saya ada pantun, mohon direspon. Belum, Bu. Pantunnya gini, pergi petang ke dokter gigi, dapat antrian nomor 4. Selamat datang di sesi berbagi, semoga bisa memberikan manfaat.
Ya, baik Bapak Ibu. Tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, nanti dalam sesi berbagi ini diharapkan Bapak Ibu dapat memahami konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu menyaksikan tayangan video dan foto serta pemaparan materi dan hasil dari berbagi praktik pengalaman penerapan budaya positif, Bapak Ibu diharapkan bisa mendapatkan inspirasi untuk menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah kita, juga pada akhirnya nanti bisa dan mampu mengimplementasikan budaya positif ini di kelas atau bahkan di rumah. Itu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini adalah beberapa konsep budaya positif yang akan saya bagikan penerapannya pada pagi ini ke Bapak Ibu, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin yang berubah apa sih? Apa yang harus berubah dari pola pikir kita untuk menerapkan budaya positif di kelas kita atau di sekolah. Kemudian disiplin positif sendiri itu apa? Kemudian motivasi perilaku manusia, ini berhubungan dengan mengapa sih peserta didik kita itu berbuat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ada juga kebutuhan dasar, ini berkaitan dengan motivasi perilaku tersebut. Ada 5 ya kebutuhan dasar, nanti akan disampaikan juga. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah itu juga nanti akan saya paparkan juga materinya, dan saya kasih contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian yang paling penting dari budaya positif ini yaitu tentang restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru. Bagaimana untuk membudayakan perilaku positif di kelas dan juga di sekolah ini. Baik, selanjutnya. Ya, saya mulai bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kita sekarang sudah masuk di era kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan murid di kelas. Kemudian nanti pada akhirnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar itu untuk menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, didorong, juga untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Jadi pembelajaran sekarang ini Bapak Ibu bukan lagi kita yang cuma hanya mentransfer materi-materi, tapi kita harus melihat berdasarkan kebutuhan belajar murid. Nah itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Inilah perubahan paradigma atau pola pikir yang harus mulai kita terapkan di kurikulum merdeka ini untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah dan kelas kita. Kemudian hubungannya dengan disiplin positif atau penerapan budaya positif, karena tujuan dari sesuai dengan visi kita kan ada membentuk karakter ya. Berarti kan itu harus melakukan pembiasaan atau budaya positif. Sebelum melakukan itu kita harus merubah paradigma atau pola pikir kita dulu. Nah ini adalah perubahan paradigma terhadap untuk mewujudkan karakter atau budaya positif di kelas atau sekolah kita. Yang pertama, kita harus merubah paradigma atau pola pikir kita dari stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Ini hubungannya dengan penerapan disiplin, salah satu budaya positif yaitu disiplin. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu menerapkan kalau ada anak yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan, mungkin kita menghukum atau kita memberikan konsekuensi. Kalau masih seperti itu berarti kita masih di posisi stimulus respon. Stimulus respon itu apa aja sih? Nah, stimulus respon itu ada kriterianya, yaitu kita itu mencoba mengubah pandangan orang sama dengan kita. Dalam hal ini murid kita ya.
Kemudian perilaku buruk dari anak tersebut itu merupakan suatu kesalahan. Itu kalau kita masih berpikir kesalahan anak itu kita beri hukuman atau konsekuensi. Kemudian kita sebagai guru itu bisa mengontrol orang lain. Kalau kita masih berpikiran seperti itu, berarti kita masih di posisi stimulus respon. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau siswa melakukan sesuatu kesalahan, kita paksa bujuk mereka. Nah itu juga masih termasuk stimulus respon. Kemudian model berpikirnya itu masih menang dan kalah. Jadi kalau misalkan siswa menurut kita, berarti kita yang menang, siswa yang kalah. Misalkan siswa melakukan telat ya atau tidak mengerjakan PR, kemudian kita hukum, kita kasih konsekuensi. Setelah siswa melakukan itu, terus kita merasa menang, kita berpikir siswa itu kalah. Nah itu berarti kita masih menerapkan stimulus respon. Nah baiknya di budaya positif itu seharusnya kita ada di posisi kontrol atau sesuai dengan teori kontrol. Teori kontrol itu seperti apa? Yang pertama dasarnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap siswa juga berbeda-beda. Pasti ada alasan mengapa siswa tersebut melakukan sesuatu perilaku. Misalkan nih, rebutan apa kalau di kelas ya? Rebutan penghapus, pensil. Nah itu kan pasti kita kesel tuh. Kita pasti pikirnya, anak itu mengganggu temannya seperti itu. Nah itu kita berpikirnya anak itu harus dihukum atau diberikan hukuman atau teguran. Nah padahal kalau kita ada di posisi kontrol, kita itu harusnya memikirkan terlebih dahulu. Anak ini melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya. Mengapa dia merebut atau mengambil pensil atau penghapus temannya? Pasti ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Nah, kalau kita di posisi kontrol, kita sudah berpikir mempunyai paradigma seperti itu, sehingga nanti hasilnya kita tidak akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, kemudian kita itu tadi ya masuk ke poin yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, siapa tahu, misalkan anak tersebut, kalau kita mudah menerapkan teori kontrol, kita akan tahu, oh ternyata anak ini ngerebut ini gara-gara ada kebutuhan dia yang harus dia penuhi, tapi dia tidak bisa, makanya dia berperilaku seperti demikian. Kemudian juga anak-anak yang tidur di kelas atau ngobrol di kelas. Nah itu kalau kita selama ini kan merasanya anak itu tidak menghargai kita atau seperti gitu ya, maksudnya kurang ajar lah gitu ya. Ternyata kalau kita menerapkan teori kontrol, kita mengetahui apa sih mengapa anak tersebut berlaku demikian, apa kebutuhan yang dia butuhkan. Karena tadi kan paradigmanya itu ya, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Nah, jadi misalkan anak tidur di kelas, kalau kita memahami itu adalah mengapa siswa tersebut berlaku demikian, kebutuhan apa yang harus kita penuhi terhadap kebutuhan anak-anak, kita tidak akan lagi ada di posisi stimulus respon. Itu berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol ya. Nanti juga ada dibahas tentang posisi kontrol dan juga penerapan restitusi untuk penerapan disiplin positif. Kemudian, nah itu tadi masuk ke poin keempat, semua perilaku memiliki tujuan tadi itu. Anak itu ngobrol di kelas, mungkin kitanya, mungkin media yang kita gunakan kurang menarik, mungkin proses atau pembelajaran kita itu sama. Mungkin anak yang mainan itu adalah anak yang kemampuannya ternyata lebih tinggi daripada teman lainnya. Sedangkan kita di kelas memberikan pengajarannya sama untuk semua siswa. Padahal kalau kita berdasarkan kebutuhan siswa, kita harusnya menyediakan berbagai konten atau materi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Nah itu kembali lagi ke tadi, ke pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain, betul sekali. Kemudian kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikirnya menang-menang. Nah jadi kalau tadi, kalau anak kita hukum, kita saya menang, anak itu kalah, nurut gitu segala macam ya. Kalau di teori kontrol ini posisinya adalah menang-menang. Kita menang bisa mendidik karakter siswa, siswa juga merasa menang karena bisa memperbaiki karakter dia atas kesadaran diri. Nah, kesadaran diri inilah inti dari disiplin positif. Nah, ini dia. Salah satu materi budaya positif, penerapan budaya positif, kita itu harus menerapkan yang namanya disiplin. Ada kata tambahan positif ya. Karena kalau hukuman, kita memberi hukuman dan konsekuensi itu masih negatif.
Jadi kita akan menerapkan disiplin positif. Dalam membangun budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam strategi untuk menumbuhkan lingkungan yang positif di kelas dan di sekolah kita. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif di lingkungan sekitar kita, strateginya itu yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Nah, kalau kita tinjau seperti apa sih disiplin itu? Kemudian sudahkah Bapak Ibu mempraktikkan disiplin positif? Bentuknya seperti apa? Atau jangan-jangan selama ini yang Bapak Ibu praktikkan itu adalah melakukan sebuah hukuman, bukan mendisiplinkan murid. Nah, itu akan kita bahas ya selanjutnya. Nah, ini ada teori tentang disiplin positif menurut tokoh Dayan itu ya menyatakan bahwa arti dari disiplin. Saya tanya dulu, Bapak Ibu selama ini kalau disiplin itu berarti apa? Yang dikaitkannya? Taat peraturan, patuh, hukuman gitu ya, tertib. Ya. Selama ini juga saya sebelum mempelajari berpikiran seperti itu. Disiplin itu berarti kita harus patuh nih. Kalau kita melanggar, kita mendapat sanksi atau hukuman. Nah, ternyata berdasarkan tokoh Dayan ini, sebenarnya disiplin itu malah berasal dari kata disiplina, bahasa Latin yang artinya malah belajar. Kalau dilihat dari akar kata lagi, itu akar katanya dari kata disiplin atau murid atau pengikut. Jadi sangat jauh sekali dengan apa paradigma kita selama ini. Disiplin itu peraturan. Kalau kita nggak menaati peraturan, kita merasa nggak nyaman atau terancam seperti itu. Sedangkan ternyata disiplin itu adalah belajar. Disiplin merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau kita belajar berarti kita kan menyadari sesuatu ya. Kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi harapannya setelah kita mengetahui perubahan paradigma ini, kita tidak lagi mendisiplinkan siswa dengan memberikan penghargaan, ancaman atau bahkan hukuman. Nah, nanti juga akan dibahas apakah penghargaan atau reward itu merupakan hal budaya positif di dalam kelas dan lingkungan sekolah kita. Nah, itu nanti akan kita bahas juga ya Bapak Ibu. Namun saya spill dikit, sebenarnya penghargaan dan reward itu tidak mendukung ya penerapan budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena ada beberapa alasannya. Salah satunya reward atau penghargaan itu merusak hubungan. Itu deh salah satunya. Masih banyak alasan-alasan lain, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita sebagai pendidik itu bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang tinggi sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi sebenarnya ini kita selaras dengan tujuan pendidikan di Indonesia ya, untuk mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana untuk mewujudkan tersebut? Ternyata ada pembiasaan yang harus kita lakukan di kelas dan di sekolah, namanya budaya positif. Salah satu penerapan budaya positif ialah dengan menciptakan lingkungan positif. Caranya dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu ternyata terhadap perilaku siswa yang tidak sesuai, itu jangan kita beri penghargaan, ancaman atau hukuman, tapi kita terapkan penerapan atau strategi. Nah, strateginya apa? Nah, strateginya itu disebut dengan restitusi. Ini ya. Jadi restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu menurut Gosen tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian menurut Charles Gosen juga tahun 96, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka itu pengen jadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak lagi kita langsung menghukum ngerjain PR berdiri di depan, dijewer, itu segala macam. Nah, itu ya, itu bisa merusak karakter mereka. Itu kita dan juga siswa itu masuk dalam identitas
gagal karena kita udah menerapkan hukuman. Yang baik kalau ingin menerapkan budaya positif itu harus melalui restitusi. Nah, selanjutnya cara menanamkan budaya positif, hukuman no, konsekuensi no, restitusi yes. Sebelumnya nih Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sih beda hukuman dan konsekuensi? Kira-kira misalnya nih, anak telat nih ya, telat upacara atau tidak pakai seragam, kita barisin tuh di berjemur. Kira-kira itu kita sedang melakukan hukuman atau kita memberikan konsekuensi? Kira-kira apa tuh Bapak Ibu? Ini dua-duanya sangat tidak baik ternyata ya. Ternyata cara disiplin yang masih stimulus respon, harusnya itu posisi kontrol. Jadi saya terangkan dikit tentang teori hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya mendadak. Kalau mendadak artinya cuma menghubungkan guru doang. Jadi keputusan itu ada di guru. Misalnya nih siswa nggak mengerjakan PR, lari 10 kali lapangan. Itu berarti kita sedang menghukum. Ya, kecuali misalkan anak itu bermain di kelas ngobrol atau mainan di kelas 10 menit, kemudian nanti pada saat jam istirahat dia kepotong 10 menit karena dia sudah menghabiskan waktu dengan mengobrol. Nah, itu berarti kita menerapkan konsekuensi. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau hukuman itu bersifat mendadak, cuma guru yang langsung menjudge siswa, kamu salah, lakuin ini hukumannya. Kalau konsekuensi itu siswa sama guru sama-sama tahu, udah sama-sama tahu. Misalkan nih nggak pakai seragam, kecuali nih ya kita udah buat keyakinan tata tertib, sudah kita diskusikan dengan siswa. Ini namanya kita membuat keyakinan sekolah ya dan kelas. Misalkan anak-anak setiap hari Senin kalau tidak memakai seragam yang lengkap, nanti anak-anak akan seperti apa? Nah, itu kita melibatkan mereka dalam proses pembentukan keyakinan atau peraturan tersebut. Kalau siswa sudah tahu dan kita melaksanakannya, berarti kita melakukan konsekuensi. Tapi kalau siswa tidak tahu nih, mereka akan dapat apa kalau nggak pakai seragam lengkap, kita yang tiba-tiba aja langsung udah baris di lapangan segala macam. Siswa nggak tahu tuh kalau mereka nggak lengkap, mereka hukumannya atau pendisiplinan seperti apa itu hukuman. Jadi itu bedanya. Nah, yang lebih baik itu adalah kita melakukan restitusi. Kenapa kita melakukan restitusi? Itu nanti ada prosesnya ya, namanya segitiga restitusi, ada 3 proses. Nah, kenapa restitusi? Yang pertama, kita dengan melakukan restitusi kita memahami kebutuhan murid. Kenapa sih murid tersebut berlaku sedemikian? Mungkin murid yang tidak punya seragam lengkap, ternyata ada kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi. Kalau ini hubungannya sama orang tua di rumah berarti ya, karena hubungannya mereka belum mampu membeli seragam. Nah, nanti di proses itu kita akan bersama-sama murid mencari solusinya di akhir. Nah, itulah namanya restitusi. Kemudian kenapa restitusi? Kita paham posisi kontrol kita. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, ini yang sering kita lakukan. Saya juga sering melakukan pembuat merasa bersalah kepada siswa, dan ternyata itu tidak benar. Kemudian sebagai teman, ini sebagai teman ini kelihatannya positif ya, tapi ternyata itu juga membuat karakter gagal bagi siswa. Kemudian sebagai pemantau ini mungkin yang udah beberapa dari kita melakukan perbaikan. Nah, yang posisi paling tepat itu ialah posisi manajer. Namanya itu posisi kontrol guru manajer. Jadi kita memahami kebutuhan murid, mereka berlaku demikian seperti apa, kita diskusi, kita menguatkan keyakinan. Nah, itu keyakinan ya Bapak Ibu. Keyakinan itu ini, mengapa tadi saya bilang bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Karena kalau cuma peraturan, siswa cuma mengikuti aturan tertulis tanpa tahu maknanya. Kalau keyakinan, kita itu ada prosesnya. Nanti akan saya jelaskan di contoh penerapan saya. Kemudian dengan melakukan restitusi kita mewujudkan budaya positif, dan yang paling penting tujuan akhirnya ialah membentuk karakter yang lebih baik agar tercapai tujuan mulia pendidikan kita, yaitu bisa memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan Indonesia itu profil pelajar Pancasila. Ya, kalau nilai kebajikan negara lain itu ada berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya berbagi pengalaman
penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kebudayaan di kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi saya mengajak siswa saya, langkah pertama mereka menuliskan peraturan kelasnya dulu. Anak-anak pengen peraturan kelasnya seperti apa nih kelas kita, biar kalian merasa aman, nyaman, dan merdeka belajar di dalam kelas. Kemudian setelah siswa menuliskan peraturan-peraturan di kelasnya, mereka saya suruh menempel agar bisa terbaca oleh kawan-kawannya. Setelah itu, saya juga bersama murid-murid merubah. Misalkan ada siswa yang menuliskan jangan mainan di kelas. Nah, dari jangan mainan di kelas itu, proses kedua kita rubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Nah, kira-kira kalau jangan mainan di kelas, kalimat positifnya apa, Bapak Ibu? Iya, harus kata yang positif. Kalau jangan kan masih negatif tuh, jangan mainan di kelas. Berarti kalimat positifnya tertib saat tertib saat di kelas atau belajar. Kemudian kalau ada mereka menulis jangan membuang sampah di kelas, jangan dorong-dorong dinding. Kemarin ada tuh yang menulis. Berarti kalimat positifnya kalau dilarang masih negatif. Iya, menjaga kebersihan kelas. Nah, setelah itu saya ajak mereka untuk berpikir seperti itu. Kemudian akhirnya mereka saya ajak untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu apa sih? Jelaskan dulu. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai mulia, tujuan mulia yang ingin kita capai. Nah, jadi kalau tadi jangan terlambat, jangan lewat dinding atau menjaga kebersihan, berarti nilai kebajikannya ialah tentang, ada tahu? Iya, kebersihan gitu. Terus kemudian datang tepat waktu, mengerjakan tugas, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Berdoa sebelum belajar, itu berarti iya religius, sesuai dengan itu ya karakter Pancasila. Atau kalau di profil Pancasila itu beriman bertakwa itu ya. Kemudian saling menghargai dan menyayangi teman, itu bisa masuk ke nilai gotong royong. Nah, jadi keyakinan kelas, di kelas itu kenapa saya tidak buat datang dalam tepat waktu, jangan masuk sembarangan, tapi dibuat keyakinan kelas biar itu lebih bermakna. Bermaknanya dari proses pembentukannya dulu. Kan kita mengajak murid ya, jadi mereka secara sadar nih, itu peraturan saya itu saya nyiderin gitu, saya mengusulkan. Nah, harapannya dengan seperti itu mereka memiliki kesadaran diri, disiplin diri untuk menerapkan keyakinan tersebut. Nah, itu juga ada umpan balik. Saya minta mereka untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan memberikan keyakinan kelas. Saya berikan pertanyaan yang pertama, apa sih yang sudah mereka lakukan hari itu? Mereka alhamdulillah mampu membuat keyakinan kelas. Kemudian saya tanya, apa perasaannya membuat keyakinan kelas? Nah, mereka merasa senang, seru, seperti itu. Kemudian yang paling penting, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, alhamdulillah anak-anak beberapa sudah ada yang mengerti. Oh Bu, berarti kalau kita buat keyakinan kelas, kita harus melaksanakannya Bu. Jadi kita di kelas atau di sekolah harus melakukan perilaku kita sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi itu ya, mengapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Begitu juga dengan sekolah. Mengapa bukan peraturan sekolah tapi keyakinan sekolah? Karena dalam prosesnya melibatkan seluruh siswa, sehingga siswa tahu tujuannya sih menyadarkan, membangkitkan disiplin diri siswa. Selanjutnya, ini penerapannya selanjutnya saya menerapkan posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai manajer. Jadi itu ada murid saya Rizky, Bapak Ibu. Rizky itu tidak mau piket. Saya mendapat aduan dari kawan kalau Rizky itu tidak ingin piket di kelas. Kemudian saya panggil empat mata, saya terapkan restitusi. Saya tanya, Rizky, kenapa Rizky tidak piket? Iya Bu, ini dia menjelaskan alasan. Kemudian saya membuat dia menyadari lah, memvalidasi tindakan dia yang salah. Jadi Rizky tahu ya, Rizky tadi ini ya Bu. Kemudian saya tawarkan ke Rizky solusinya, bagaimana sih akhirnya Rizky nanti akan melakukan piket kelas. Saya tanyakan keyakinan kelasnya apa. Kita kan udah sama-sama buat keyakinan kelas tadi, kebersihan. Nah, jadi untuk selanjutnya gimana Rizky? Nah, itu saya menerapkan posisi kontrol sebagai
manajer dalam pendekatan restitusi. Nah itu juga ada video Bapak Ibu. Ini ada penerapan segitiga restitusi ini ya. Jadi proses segitiga restitusi. Iya, jadi si Mawar ini mengejek. Iya, gambar dia jelek. Nah kemudian kawan-kawannya melihat, kemudian mengadukan kepada wali kelasnya. Ini praktik segitiganya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas itu siswa tersebut mengapa gitu ya berlaku demikian. Kemudian yang selanjutnya memvalidasi tindakan. Jadi kita validasi tindakan nih, bener nggak sih Mawar ini seperti ini? Tapi jangan kita yang maksa ya Bapak Ibu. Kita harus membuat siswa tersebut secara sadar sendiri mengakui kesalahan, dan itu tidak apa-apa. Memang sudah seperti itu, memang sudah sewajarnya nak kita sebagai manusia kita berbuat kesalahan. Tidak apa-apa, sampaikan itu bagian dari proses restitusi. Jadi jangan takut kalau misalkan anak itu terus langsung kita judge, kamu ini sering benar iseng. Nah jangan seperti itu. Kita sadari bahwa mereka pasti membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Gak apa-apa loh nak, wajar, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Nah kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita buat loh, kenapa Mawar berbuat demikian, apa keyakinan kelas yang sudah anak tersebut langgar, sampai pada akhirnya kita menanyakan solusi kepada anak. Jangan kita yang ngasih solusi, kita diskusi kepada anak, solusinya ini seperti apa nak. Nah ini ternyata tadi Mawar mengide, Bu, saya meminta maaf kepada Dea dan tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau bisa itulah proses restitusi ya Bapak Ibu, sampai akhirnya siswa tersebut sadar diri. Ya, jadi intinya restitusi itu Bapak Ibu sebenarnya adalah proses siswa tersebut mencari solusi sendiri untuk masalah yang dilakukannya. Kita sebagai guru memfasilitasi, membantunya, gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira bisa diterapkan nggak nih restitusi di kelas? Ya, sehingga harapannya bisa jadi sama-sama kita berkarat. Kalau kita ingin merubah suatu karakter, kitanya dulu sebagai agen perubahannya ya Bapak Ibu. Karena kan kita yang berkomunikasi langsung dengan murid. Kalau kita yang tidak merubah karakter kita menjadi lebih baik, gimana siswanya? Gitu. Jadi harapannya ya dengan adanya segitiga restitusi ini kita SDN 1 Sukarame 2 mampu menerapkan budaya positif sehingga tercipta peserta didik kita ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membagikan kasus yang akan kita diskusikan bersama. Nanti di kasus ini Bapak Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan, kemudian mendiskusikan restitusi seperti apa atau posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Bapak Ibu ya, waktunya setengah jam dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bapak Ibu silakan didiskusikan ya, ini waktunya setengah jam. Baik Bapak Ibu, sudah 30 menit ya. Tadi Bapak Ibu sudah membahas beberapa kasus. Nah sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat atau gagasannya terkait kasus-kasus yang tadi sudah dibahas. Nah kita coba yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama ini ada seorang siswa namanya Iva. Iva itu kurang menguasai pelajaran MTK, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat gurunya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivanya menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab.
Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu malah membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pernah seperti ini Bapak Ibu? Nah, Ya, karena kita belum belajar tentang materi budaya positif ini ya. Harapannya setelah memahami ini kita tidak lagi melakukan yang menyimpang dari budaya positif. Nah, ada dua soal. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi ya? Dan mengapa? Nah, kan tadi sudah dijelaskan di awal ya tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, Bapak Ibu ada yang bersedia untuk menjawab, membahas? saya Bu Meta. Iya, baik. Silakan Bu Ida. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab ya Bu. Kalau misalkan salah mohon untuk dibenarkan. Iya, sama-sama, Bu. direvisi. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kalau menurut pendapat saya sih itu saya tidak setuju. Mengapanya? Karena Pak Seno ini membiarkan teman-teman Iva mengejek Iva dan itu merupakan Pak Seno itu memberikan hukuman yang bisa membuat Iva itu menjadi down. Gitu Bu. Ya, betul. Memang kalau dilihat seperti itu ya, malah Pak Seno sebagai seorang guru kok malah membiarkan ada pembulian di dalam kelas. Kemudian untuk soal yang kedua bagaimana Bu? Pertanyaannya itu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau menurut saya itu Pak Seno yang tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman, ya hukuman karena perilaku Pak Seno atau tindakan Pak Seno itu memberikan dampak cemas pada anak. Pak Seno juga memberikan hukuman secara tiba-tiba tanpa Persetujuan gitu Bu ya? iya, tanpa ada persetujuan antara si Iva dan Pak Seno. Oh ya, baik. Baik sekali jawabannya. Terima kasih Bu Ida. Memang saya juga setuju ya, Pak Seno terhadap Iva itu memberikan hukuman bukan konsekuensi, karena kalau hukuman berarti itu dilakukan atas keputusan yang Pak Seno buat sendiri. Karena kalau konsekuensi kan harusnya Iva udah tahu nih kalau dia tidak fokus berarti dia harus berbuat apa. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Sepakat semua kita untuk satu kasus ini? Sepakat. Ya, baik. Kemudian untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini pasti pernah kita alami saat kita tidak masuk, kita menitip kelas kita kepada guru lain. Nah, siswa tersebut, siswa SMP ini tahu kalau guru yang dititipkan tersebut baru menjadi guru di sekolah tersebut, sehingga mereka ini bersikap menggampangkan semena-mena terhadap guru tersebut. Nah, akhirnya si wali kelas yang tadi izin ini memanggil dua muridnya, Vivi dan Natali, itu menanyakan tentang benarkah kejadiannya seperti itu. Nah, kemudian Bu Santi namanya wali kelasnya itu menanyakan apakah dua murid tadi yang mengejek guru baru tadi itu bersedia untuk melakukan memperbaiki masalah. Seperti apa sih masalah yang ditawarkan oleh Vivi dan Natali selaku murid terhadap tindakan yang mengejek Ibu Eni itu ya. Nah kemudian ini prosesnya ya Bapak Ibu. Kemudian akhirnya Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan akhirnya mengajukan solusi apa sih yang harus Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki masalah mereka. Nah dari kasus ini Bapak Ibu ada soalnya. Nah yang pertama, dalam kasus itu langkah-langkah restitusi apa sih yang sudah dijalankan oleh Bu Santi selaku wali kelas yang tadi izin itu terhadap Vivi dan Natali? Kemudian menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai?
dan apa langkah-langkahnya. Kemudian posisi apa yang diambil Bu Eni selaku guru yang dititipkan oleh Bu Santi tadi itu. Baik Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk membahas tiga pertanyaan ini? Ibu Ania, baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jawab pertanyaan yang kasus nomor 2, yaitu yang pertama, langkah-langkah yang akan kita jalankan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Setelah itu, menanyakan keyakinan. Terus untuk yang keduanya, yang menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkah-langkah restitusinya yaitu sudah sesuai. Langkah-langkahnya memvalidasi tindakan yang sudah dan mencari solusi terhadap masalah yang akan dibuat. Yang nomor 3, dalam kasus posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jawabannya yaitu Ibu Evi mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Terima kasih Bu Merta. Ya baik, terima kasih Bu Ania atas jawabannya. Ya, kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa dari kasus tadi memang benar Ibu Santi sudah menjalankan segitiga restitusi karena Ibu Santi sudah melakukan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, jadi Vivi dan Natali sudah dipanggil. Kemudian validasi tindakan yang salah juga, Vivi dan Natali sudah mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk mengejek atau menganggap remeh Bu Eni itu mereka benarkan, mereka lakukan. Dan yang terakhir, Bu Santi menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi. Nah, itu berarti sudah sepakat. Kemudian yang kedua, Vivi dan Natali juga ternyata benar sudah mengajukan restitusi juga, yaitu terkait mereka validasi tindakan mereka yang salah. Mereka mengakui kesalahan mereka dan akhirnya mereka mengusulkan solusi seperti apa untuk memperbaiki perilaku mereka. Dan yang terakhir, benar Bu Ania, saya juga setuju, Bu Eni itu dalam menangani Vivi dan Natali posisinya sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Karena tadi saat memanggil Vivi dan Natali, Bu Eni ada bilang kalau ayo Lana, kamu gak kasih sama ibu kalau dipanggil kepala sekolah. Nah, itu kan salah satu ciri dari posisi kontrol sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi berbagi kita pada hari ini sudah selesai. Boleh aplaus Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Iya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya pada sesi berbagi kali ini. Saya berharap dengan sesi berbagi ini Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif yang sudah dicontohkan tadi, sehingga terciptalah budaya positif di SDN 1 Sukarami 2, dan para pelajar di SDN 1 Sukarami 2 bisa menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya Mirta Mizalia selaku calon guru penggerak angkatan 11 pada kegiatan sesi berbagi kali ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah berlangsung sesi berbagi sebagai praktik aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif di sekolah. Dalam praktik aksi nyata tersebut, saya sudah memaparkan beberapa konsep-konsep inti tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian membuat keyakinan tentang posisi kontrol, sampai akhirnya ke segitiga restitusi, praktik segitiga restitusi. Kemudian selama kegiatan sesi berbagi tadi juga, selain memaparkan konsep-konsep inti dari budaya positif, saya juga sudah menampilkan
contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas dan saya tampilkan dalam presentasi saya tersebut. Kemudian setelah itu saya melakukan diskusi dengan para guru untuk mendiskusikan beberapa kasus tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selama proses sesi berbagi tadi, alhamdulillah saya merasa senang dan sangat bahagia karena para guru yang hadir sangat suportif, juga mereka sangat mendukung sekali terkait apa yang saya lakukan. Tadi juga diskusinya berjalan dengan lancar. Hal itu yang membuat saya merasa senang dan bahagia akhirnya bisa melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini. Kemudian dari sesi berbagi tadi saya mengambil beberapa pelajaran, yaitu ternyata untuk menerapkan disiplin positif atau secara keseluruhan budaya positif di sekolah ini memang kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah agar budaya positif bisa terwujud di lingkungan sekolah. Kemudian untuk selanjutnya saya berharap dari apa yang sudah saya paparkan dan saya tampilkan tentang contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas, harapannya semoga para guru tadi yang menyimak dan juga ikut berdiskusi bisa ikut mempraktikkan dan atau mengimplementasikan budaya positif tersebut di kelas masing-masing, diterapkan kepada murid di kelas mereka masing-masing, hingga pada akhirnya nanti proses budaya positif tersebut bisa menjadi pembiasaan yang rutin di sekolah kami untuk menangani dan untuk mewujudkan budaya positif agar tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Semoga dengan tadi mempelajari budaya positif, saya dan juga guru-guru di sekolah pada khususnya mampu untuk menerapkan budaya positif tersebut di sekolah, sehingga tidak hanya saya tapi juga guru-guru di sekolah saya bisa mewujudkan visi dan misi kami, yaitu untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikianlah akhir dari praktik aksi nyata modul 1.4 sesi berbagi oleh saya Merta Mirzalia selaku CGP di sekolah saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bu. Mawar tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Tadi ibu dapat laporan dari teman-teman Mawar. Katanya Dea nangis karena Mawar. Apakah benar? Mawar mengejek apa? Kenapa gambar Dea? Karena dia penasaran, saya kan dikasih tahu mas itu makanya kan jelek banget. Mau ketawa. Mawar ketawain gambaran Dea karena gambaran Dea Jelek. menurut Mawar gambaran Dea jelek. Oh, oke, seperti itu. Jadi dianya nangis. Iya. Jadi Mawar tahu Mawar salahnya di mana. Mawar tahu keyakinan kelas kita. Tahu, Bu. Keyakinan kelas apa yang Mawar langgar kira-kira? Saling menyayangi dan saling menghargai teman. Ya, Mawar udah tahu ya keyakinan kelas itu. Sekarang bagaimana cara Mawar menyelesaikan masalah seperti itu? Minta maaf kepada dia. Setelah itu, ya bagus. Kemudian, bisa? Sekarang kita minta maaf ke dia, yuk. Aku minta maaf ya, soalnya aku jadi tidak lakuin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar. Nama saya Dea. Kami senang sekali diajari Bu Meta mencari solusi masalah diri